Bab 1411. Jeremy seharusnya segera mendarat, kuharap. Dia berjanji akan berada di ruang persalinan bersamaku saat bayi lahir, pikir Corin. Para pelayan segera bergegas membantu ketika mereka mendengar keributan yang berasal dari ruang tamu. Salah satu dari mereka segera menelepon Lukas untuk memberitahunya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Corin pingsan di tengah hiruk-pikuk suara. Hal terakhir yang didengarnya adalah suara sirene ambulans yang meraung di kejauhan. Sementara itu, Lukas dan Sunny berjalan keluar dari kantor sekolah. Mereka telah menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan agar Sunny dapat belajar di luar negeri. Sunny tidak perlu kembali ke sekolah itu lagi. Setelah beberapa waktu, dia akan terbang ke luar negeri untuk bersekolah di sekolah barunya. Lukas masuk ke dalam mobil lebih dulu sementara Sunny tetap berdiri di dekat pintu untuk waktu yang lama. Ekspresinya tampak rumit saat dia dengan malu-malu berkata, "Lukas, ini akan menjadi kali terakhir saya datang ke sekolah ini. Aku mungkin tidak suka belajar, tapi itu tidak berarti aku tidak suka sekolah ini. Lagi pula, saya telah menghabiskan sebagian besar masa remaja saya di sini, jauh lebih lama daripada kebanyakan teman sebaya saya, mencoba masuk ke universitas yang bagus. Bolehkah saya tinggal sebentar untuk mengenang masa lalu dan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman saya?" Lukas menyipitkan matanya. "Boleh, tapi jangan pergi ke tempat lain, dan pulanglah sebelum matahari terbenam." Iklan dari Pub Future. Sunny mengangguk. "Oke, terima kasih, Lukas." Setelah itu, Edmund menutup pintu mobil Lukas dan berjalan mengrau mobil untuk masuk ke kursi penumpang depan. Sunny memperhatikan saat mobil itu melaju pergi. Lukas bahkan belum meninggalkan sekolah sejauh sekitar 1 kilometer ketika teleponnya berdering. Ketika dia melihat nomor itu adalah telepon rumah di mansion tersebut, dia langsung berpikir pasti ada sesuatu yang terjadi pada Corin, jadi dia segera menjawab teleponnya. Ekspresinya langsung mengeras ketika mendengar seorang pelayan memberitahunya tentang pecahnya air ketuban Corin. Putar balik mobil dan segera kendarai ke rumah sakit kota. Karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Edmund mengingatkannya, "Tapi, Tuan Lukas, Anda ada pertemuan penting nanti." Lukas mengerutkan kening dan menyela dengan dingin, "Batalkan semua pertemuan saya hari ini. Corin akan segera melahirkan. Aku harus pergi ke rumah sakit sekarang." Edmund langsung menyadari betapa seriusnya situasi itu ketika mendengarnya, sehingga ia terdiam. Lukas tiba-tiba teringat sesuatu. "Edmund, cari cara untuk menghubungi Jeremy. Lihat apakah dia sudah kembali ke kota. Corin membutuhkannya sekarang." "Ya, Tuan Lukas." Sunny tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Dia sedang berjalan-jalan di sekitar halaman sekolah. Melihat semua bangunan itu, dia merasa malu karena terjebak di sana begitu lama. "Pantas saja Sante mencampakkan saya. Aku terjebak di sini selama bertahun-tahun sementara dia sudah menjadi wanita mandiri yang menikmati kesuksesan bisnis. Dia bisa mendapatkan pria manapun yang dia inginkan, jadi mengapa dia memilih seseorang yang bahkan tidak bisa masuk universitas bagus sepertiku?" Meskipun dia tahu Sante tidak ingin bertemu dengannya, dia tidak bisa menahan diri untuk ingin menemukannya. Dia membenarkan keputusannya dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan segera pergi dan tidak akan kembali selama 3 tahun lagi, jadi dia tidak ingin menyesal karena tidak bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Setelah berkeliling sekolah, dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Sebaliknya, dia naik taksi untuk mencari orang yang paling ingin dia temui. Bab 1412. Sekretaris Sante memberitahu Sunny bahwa Sante tidak ada di kantornya ketika dia tiba di New Moon Group. Dia memintanya untuk datang lain waktu. Sunny tidak mempercayainya. Dia mengira itu hanya alasan Sante untuk menghindari bertemu dengannya. Karena ini akan menjadi kali terakhir ia bertemu dengannya sebelum ia terbang, Sunny memutuskan untuk mengabaikan semua kehati-hatian dan menerobos masuk ke kantornya. Sekretaris Sante mencoba menghentikannya tetapi gagal. Sunny bahkan mendorongnya keluar dari kantor. Karena tidak punya pilihan lain, dia memutuskan untuk menelepon Sante untuk menceritakan situasinya. Setelah Sunny berhasil masuk ke kantor Sante, dia menyadari bahwa seperti yang dikatakan sekretaris itu, Sante tidak ada di dalam.
Di mana lagi dia mungkin berada? Pikirnya. Dia sedang membuat daftar berbagai kemungkinan ketika tiba-tiba dia mendengar suara dari kamar mandi dalam kamar tidur. Oh, jadi disitulah dia bersembunyi, pikir Suni sambil mengerutkan kening. Kemudian dia menunggu Sante keluar dari kamar mandi. Namun, yang mengejutkannya, orang yang keluar adalah seorang pria, dan setengah telanjang pula. Aku kenal dia. Dia mantan pacar Sante. Iklan oleh Pub Future. Shaun terkejut melihat Suni juga berdiri di sana. Oh, kamu lagi. Apa yang kamu lakukan di sini, nak? Aku bukan anak kecil. Malah, kau harus memanggilku Tuan Suni, kata Suni sambil menggertakkan giginya. Shaun hanya tersenyum. Dia tidak akan membuang waktunya berdebat dengan seorang anak kecil. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Teriak Suni dengan marah. Dan kenapa dia setengah telanjang? Apa sih yang dilakukan bajingan ini di sini? Shaun mengangkat bahu dan berkata dengan malu-malu, kita di kantor Sante, kan? Menurutmu siapa yang mengizinkanku masuk? Suni menjadi semakin marah dengan sikapnya. Dia mendorongnya menjauh untuk masuk ke kamar mandi, tetapi tidak menemukan Sante di sana juga. Dia tidak ada di dalam, nak. Dia lari terburu-buru setelah mendapat telepon saat kita sedang bermesraan. Aku bisa membantumu menyampaikan pesan padanya jika kamu mau, kata Shaun. Kata-kata, sesi bermesraan, terdengar seperti ledakan di telinga Suni. Dia sangat ingin menghajar Shaun saat itu juga. Apakah Sante benar-benar berciuman dengan pacarnya? Jika dia bisa dengan mudah beralih ke pria lain, lalu bagaimana denganku? Pikir Suni. Kau tidak punya rasa malu. Geram Suni. Kalian sudah putus. Kenapa kalian terus mengganggunya? Dan pakai baju kalian lagi. Shaun justru merasa geli dengan kemarahan Shaun. Maaf kalau aku terlalu terus terang, nak, tapi kurasa kau masih teka saat aku dan Sante berpacaran, kan? Kenapa kamu? Memangnya kenapa kalau kamu pernah pacaran sama dia sebelum aku? Tapi akhirnya kamu juga dicampakkan. Seru Suni. Disitulah kamu salah. Aku tidak diputusin. Shaun menjawab sambil tersenyum, karena beberapa alasan pribadi, saya tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Kami tidak putus karena kami sudah tidak saling mencintai lagi, jadi itulah mengapa mudah bagi kami untuk melanjutkan hubungan kami seperti sebelumnya. Bab 1413. Suni mengepalkan tinjunya begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri lagi, dia memukul Shaun dengan keras. Corin sudah dibawa ke ruang persalinan saat Aaron dan Sante tiba di rumah sakit. Di luar ruang persalinan berdiri Lukas, para pengawalnya, dan Annie yang tampak pucat. Tuan Lukas, bagaimana kondisi bos saat ini? Tanya Aaron dengan serius. Alis Lukas berkerut. Dia mungkin terlihat tenang di permukaan, tetapi jantungnya sebenarnya berdebar kencang karena panik. Ketubannya pecah, dan dokter telah memberinya epidural. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu dan melihat. Sante menatap pintu ruang persalinan dengan cemas. Di mana Tuan Jeremy? Belum juga pulang. Lukas kembali mengerutkan kening saat nama saudara iparnya yang tidak berguna itu disebutkan. Dia menggelengkan kepala dengan kecewa dan berkata, dia tidak mengangkat teleponnya ketika kami menghubunginya. Sante mengerutkan alisnya, dan ekspresi marah terlintas di wajahnya. Apa gunanya Arts by Pub Future menikah dengannya jika dia bahkan tidak bisa hadir saat bos sangat membutuhkannya? Mata Aaron juga dipenuhi kekhawatiran saat mendengar itu. Namun, separuh perhatiannya juga tertuju pada Annie, yang duduk dan gemetar di kursi koridor rumah sakit. Pada saat itu, mereka hanya bisa menunggu di luar. Aaron berjalan mendekat dan duduk dengan tenang di sampingnya. Annie terkejut ketika merasakan ada gerakan di sebelahnya, jadi dia menoleh dan melihat itu adalah Aaron. Secara naluriah, ia kembali menundukkan kepala karena tidak ingin melihatnya menangis karena khawatir terhadap Corin dan panik karena tidak dapat menghubungi Jeremy atau Tommy. Wajahku pasti bengkak dan jelek sekarang, pikirnya. Aaron merangkul bahunya dan berkata dengan nada menenangkan, jangan khawatir. Semuanya berjalan lancar. Baik dia maupun bayinya akan lahir dengan selamat. Nada suaranya ringan,
namun di dalamnya terkandung kemampuan yang aneh untuk membuatnya rileks. Tanpa mendongak, Annie terisak dan berkata, "Tapi apa yang akan kita lakukan tentang Paman Jeremy? Corin sangat membutuhkannya saat ini." Saya merasa sedih membayangkan betapa takutnya dia sendirian di ruang persalinan. "Tahukah kamu bahwa dia pingsan karena kesakitan bahkan sebelum kita sampai di rumah sakit? Aku tidak bisa berhenti khawatir." Aaron mengerutkan kening, dia juga tidak senang dengan seluruh situasi yang melibatkan Jeremy. Dia seharusnya ada di sini untuk menghibur dan memberikan dukungan moral kepada bos di saat-saat kritis seperti ini. Pikirnya, siapapun akan marah jika suami tidak hadir saat istri melahirkan bayi mereka. Namun, ini bukanlah kesalahan Annie. Dia juga tidak ingin semuanya berakhir seperti ini. Sebenarnya, dia akan menyeret Jeremy ke sini dengan cara apapun jika diberi pilihan. Aaron menepuk bahunya. Sambil menghela napas, dia berkata, "Mungkin terjadi sesuatu yang menyebabkan Tuan Jeremy terlambat sampai di sini. Dia mungkin sedang dalam perjalanan saat ini juga. Jangan khawatir. Corin pernah mengalami situasi yang lebih buruk dari ini. Kita semua pernah mengalaminya dan kita baik-baik saja. Daripada menangis, kenapa kamu tidak mendoakannya saja?" Annie akhirnya mendongak menatap wajahnya yang lembut, senyumnya selembut tatapannya. Dia perlahan-lahan tenang dan mengangguk. "Kau benar. Aku harus berhenti menangis. Ini membawa sial. Aku akan berdoa untuk Corin dan bayinya. Selain itu, aku perlu menghemat energiku agar aku bisa mengalahkan Paman Jeremy saat dia datang." Beraninya pria tak berguna itu terlambat datang saat kelahiran bayinya. Kalau aku Corin, aku akan mengabaikannya seumur hidupku karena baru datang setelah bayinya lahir. Memang pantas dia mendapatkan itu karena kembali melakukan kesalahan tepat ketika Corin akhirnya memaafkannya. Bab 1414. Seorang pria jangkung tiba-tiba bergegas keluar dari lift. "Sungguh kebetulan. Di mana dia?" tanya Jeremy dengan sangat sedih. Lukas langsung mencengkeram kerah bajunya. "Dasar bajingan. Kenapa kau datang terlambat?" Annie bergegas menghampirinya. "Paman Jeremy, Corin ada di dalam ruang persalinan. Pergi temui dia sekarang." Jeremy dengan cepat menepis tangan Lukas dan bergegas masuk ke ruang persalinan. Seorang perawat mencoba menghentikannya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Seorang pasien sedang melahirkan di dalam. Orang luar dilarang masuk." "Akulah ayah bayi itu," teriak Jeremy panik. Mendengar itu, perawat mempersilakan dia masuk. "Mengapa Anda di sini selarut ini? Masuklah dengan cepat, dan ganti pakaian Anda dengan seragam bedah sebelum mendekati pasien." Jeremy segera melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia melepas jaket jasnya dan berganti pakaian dengan seragam bedah dan sepatu sebelum mengikuti perawat ke ruang persalinan yang steril. Di luar pintu, dia mendengar rintihan lemah Corin. Sepertinya dia kehabisan tenaga. Jantung Jeremy hampir copot dari tenggorokannya. Dia melangkah cepat ke tempat tidurnya dan meraih tangannya yang lemas. "Dasar nakal, aku kembali." Corin yang berkeringat dingin langsung menoleh menatapnya dengan tak percaya ketika mendengar suaranya. Tiba-tiba, dengan menggunakan sisa kekuatannya, dia menggigit lengan pria itu dengan keras. Jeremy bahkan tidak bergeming. Dia berjongkok dan berbisik menenangkan ke telinganya, "Tenang, tenang. Aku akan bersamamu sampai akhir." Akhirnya, Corin mendengar suara bayi menangis di tengah kabut kesadarannya. Dokter itu mengangkat bayi yang sudah dibersihkan. "Selamat, ini bayi laki-laki." Jeremy menatap bayi laki-lakinya dengan penuh kebanggaan dan kelembutan seorang ayah baru, tetapi kemudian pandangannya tiba-tiba kehilangan fokus. "Pak?" tanya dokter itu dengan rasa ingin tahu ketika ia tidak mendapat respons dari Jeremy. Jeremy tersadar dari lamunannya, mengambil bayi itu dari tangan dokter, dan berlari keluar dari ruang persalinan. Tidak mengherankan, hal ini mengejutkan seluruh staf medis. "Pak, tunggu. Anda belum bisa membawa bayi itu keluar." Dokter hendak mengejarnya ketika salah satu perawat berteriak, "Dokter, lihat. Bayi lain akan lahir. Aku sudah bisa melihat kepalanya." Dokter itu menoleh ke belakang untuk memeriksa situasi. "Kamu benar. Ini kembar." Ayah bayi itu pasti terlalu gembira untuk memperlihatkan bayinya kepada keluarga.
Kita harus menangani pasien terlebih dahulu, kata dokter yang membantu. Semua orang setuju dengannya, jadi mereka semua kembali memusatkan perhatian pada proses kelahiran bayi yang lain. Corinne, yang kesadarannya hilang timbul, terus melahirkan 2 bayi lagi hanya dengan mengandalkan insting dasarnya saja. Bayi kedua juga laki-laki, dan sangat sehat pula. Dokter, ada bayi ketiga yang akan lahir. Ya ampun, sudah lama sekali kita tidak melahirkan bayi kembar 3. Yang terakhir adalah seorang perempuan. Orang tua mereka sangat beruntung memiliki putra dan putri sekaligus. Bab 1415. Corinne terbangun dan mendapati semua orang berdiri di sekelilingnya dan menatapnya seolah-olah dia adalah hewan langka. Merasa sangat lemah, serta nyeri yang menyengat di bagian bawah tubuhnya, dia mendapati dirinya tidak mampu untuk duduk tegak. Bagus sekali, Corinne. Kau melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan, kata Annie, yang duduk di samping tempat tidurnya dengan air mata di matanya. Kembar laki-laki dan perempuan, itu tidak mungkin. Aku ingat aku pernah melahirkan kembar 3, pikir Corinne. Corinne tahu bahwa dia mengandung anak kembar 3. Hal itu berbeda ketika dia melarikan diri dari Jeremy. Karena keterbatasan saat itu, dia tidak melakukan pemeriksaan rutin seperti biasanya. Sehingga baru setelah kembali ke dokternya di New Capital City dia mengetahui bahwa dia mengandung kembar 3. Kau sudah melakukan yang terbaik, Corinne. Kedua bayinya sehat sekali, kata Lucas sambil mengelus dahinya dengan penuh kasih sayang. Corinne masih sedikit linglung akibat rasa sakit, yang membuatnya bertanya-tanya apakah ingatannya tentang diberitahu dokter bahwa dia mengandung bayi kembar 3 hanyalah imajinasinya semata. Di mana bayi-bayiku? Aku ingin melihat mereka. Sante berjalan mendekat dan menjelaskan, Bos, bayi-bayi itu perlu ditempatkan di inkubator untuk sementara waktu karena mereka lahir prematur, apalagi ini adalah kelahiran kembar. Berat masing-masing bayi yang lahir hanya kurang dari 8 pon. Tapi jangan khawatir, mereka berdua sangat sehat dan sedang dirawat oleh perawat yang berpengalaman dalam merawat bayi prematur. Corinne terlalu lemah untuk mempertanyakan hal lain. Dia berpikir apa yang dikatakan Sante pasti benar karena Sante adalah temannya, jadi dia mengangguk dan berkata, oke. Aku senang selama mereka sehat. Tapi mintalah perawat untuk membawa mereka kepadaku setelah mereka dikeluarkan dari inkubator. Baik, Bos, kata Sante tanpa ragu. Setelah itu, Corinne secara naluriah menatap setiap wajah di sekitarnya. Dia jelas-jelas sedang mencari, tetapi gagal menemukannya. Dia bertanya dengan suara bingung, di mana Jeremy? Semua orang terdiam selama 1 menit. Aaron adalah orang pertama yang memecah keheningan. Dia belum kembali. Karena kamu melahirkan lebih awal dari yang diperkirakan, dia butuh waktu untuk kembali. Annie meliriknya dan menambahkan, Aaron benar. Paman Jeremy belum kembali. Aku yakin dia akan segera datang menemuimu begitu pesawatnya mendarat. Dia belum kembali juga, pikir Corinne sambil mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Saya ingat betul melihatnya di ruang persalinan. Aku bahkan menggigit lengannya. Wajah semua orang tampak dipenuhi rasa bersalah ketika melihat ekspresi bingung di wajah Corinne. Apakah itu? Teh Ngai Puong Pap Nai Mingai, Teh Tan Gece. Welgo Jeremy diam-diam menyelinap keluar dengan bayi pertama dan tampaknya menghilang begitu saja sementara perhatian semua orang tertuju pada Corinne, drama baru. Setelah semuanya berakhir, tidak ada seorang pun yang bisa menghubunginya lagi melalui telepon. Mereka khawatir berita itu akan membuat Corinne mengalami guncangan yang tidak perlu, jadi mereka sepakat untuk merahasiakan berita itu darinya. Sebaiknya cari tahu kemana dan mengapa Jeremy membawa bayi pertama itu sebelum menceritakan seluruh ceritanya kepadanya. Mungkinkah keinginanku untuk bertemu dengannya begitu besar sehingga membuatku berhalusinasi tentangnya? Pikir Corinne, mencoba mencari tahu penyebabnya. Jeremy seharusnya sudah mendarat sekarang, jadi kenapa dia tidak datang menemuiku? Corinne, sebaiknya kau istirahat. Aku sudah mengatur pengawal-pengawalku untuk menjaga bayi-bayi itu, jadi jangan khawatir, kata Lucas untuk mencoba mengalihkan perhatiannya. Di mana ponselku? Tanya Corinne. Dia ingin menelepon Jeremy untuk memberitahunya bahwa dia telah melahirkan bayi-bayinya dan bertanya mengapa dia tidak berada di sana bersamanya. Bahkan,
dia juga akan menambahkan beberapa kata-kata marah sebagai pelengkap. Lukas mengerutkan kening dan mengelus pipinya yang pucat. Tenang, tenang. Tidak baik melihat ponsel saat kamu masih lemah setelah melahirkan. Kamu perlu memberi waktu istirahat pada matamu, atau matamu akan memburuk. Bab 1416. Corin masih ingin mengatakan sesuatu ketika Lukas membungkamnya dengan jari di bibirnya. Dengarkan aku. Yang perlu kamu lakukan sekarang hanyalah beristirahat. Jika tidak, bagaimana kamu akan punya energi untuk merawat bayi-bayimu nanti? Tanyanya. Corin tidak punya jawaban untuk itu. Tanpa memberinya kesempatan untuk berpikir, Lukas memerintahkan, "Santai, kau tetap di sini bersamanya dan pastikan dia beristirahat. Aaron, Nona Ani, tolong ikuti aku keluar. Lebih baik jangan terlalu ramai di kamarnya." Semua orang menyetujui rencananya, jadi mereka semua pergi kecuali Sante. Ruangan rumah sakit itu akhirnya menjadi sunyi. Sante membungkuk dan merapikan selimut Corin. "Bos, sebaiknya Anda tidur siang selagi bisa. Anda akan bisa melihat bayi-bayi itu setelah bangun." Kelopak mata Corin mulai terkulai. Ia merasa seperti sudah lama tidak tidur, dan ia sangat lelah. "Bangunkan aku jika Jeremy datang." Ekspresi rumit terlintas di mata Sante. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Tentu saja, bos." Merasa tenang, Corin memejamkan mata dan tertidur. Di luar kamar rumah sakit, Lukas berkata kepada Aaron dan Ani dengan serius, "Aku harus tetap di rumah sakit bersama Corin. Tetapi aku telah meminta anak buahku untuk mencari keberadaan Jeremy. Aaron, kamu juga harus melakukan hal yang sama. Dengan begitu, kita bisa menemukannya lebih cepat. Kita harus mencari tahu kemana bajingan itu membawa bayi itu sebelum Corin menyadari bahwa dia dan bayinya telah pergi." Aaron pun berpikiran sama, jadi dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Baiklah. Aku juga akan mencarinya bersama anak buahku." Ani cemberut. "Aku juga akan melakukan apa yang aku bisa. Aku akan pergi ke rumah keluarga Holden sekarang untuk melihat apakah Paman Jeremy sudah pulang." "Oke, segera hubungi saya jika ada kabar tentang dia," kata Lukas. "Baiklah. Baiklah." Setelah itu, mereka bertiga berpisah. Lukas tetap di rumah sakit tetapi tidak kembali ke kamar Corin, dia tidak ingin mengganggu istirahatnya. Sebaliknya, dia pergi ke kamar bayi untuk mengunjungi si kembar. Hatinya langsung luluh ketika melihat kedua bayi itu terbaring di dalam inkubator. Namun, perasaan sayang itu tidak berlangsung lama karena ia menggertakkan giginya, berpikir, bayi pertama seharusnya berada di inkubator bersama saudara-saudaranya juga. Jeremy, bajingan itu, apa yang dia pikirkan? Tak seorang pun menyangka Jeremy akan membawa bayi pertama keluar dari rumah sakit tanpa sepatah kata pun. Setelah keluar dari rumah sakit, Aaron membawa anak buahnya untuk mencari Jeremy di semua titik lalu lintas utama, sementara Ani naik taksi ke rumah besar keluarga Holden. Ketika ia tiba, pelayan itu mengantarkannya ke halaman tempat Francine menemani Pamela menyirami bunga. Karena tidak ingin membuat Pamela khawatir, Ani menyapanya dengan santai sebelum menarik Francine ke samping. "Apa yang kau lakukan di sini? Ada yang bisa kubantu?" tanya Francine dengan penasaran. "Set, Francine, apakah Paman Jeremy sudah kembali ke sini?" bisik Ani. Francine mengerutkan kening. "Jeremy, tidak, dia belum." "Kenapa?" Wajah Ani berubah kecewa. "Apakah kamu yakin tentang itu?" Bab 1417. Ekspresi Sante tetap netral saat melihat Suni. Sambil menaikkan kacamata berbingkai emasnya, dia berkata, "Dia sedang tidur sekarang. Kembali lagi nanti." Suni tidak cukup keras kepala untuk menerobos masuk. Sebaliknya, dia bertanya dengan serius, apakah bayinya sudah lahir? Apakah dia baik-baik saja? Memikirkan situasi rumit yang sedang dihadapi, Sante menghela napas dan menjawab, "Kurasa dia baik-baik saja." "Oh," kata Suni. Dia kemudian pergi duduk di koridor rumah sakit untuk menunggu Corin bangun. Sante sebenarnya terkejut dengan hal itu. Jarang sekali melihatnya bekerja sama seperti ini. "Apakah ini Suni yang ku kenal?" pikirnya. Dia menatapnya dengan mata menyipit untuk beberapa saat sebelum menutup pintu. Corin sudah bangun ketika Sante kembali untuk memeriksanya.
Ketukan Suni di pintu pasti telah membangunkannya. Dia membuka matanya perlahan, menatap Sante penuh harap, dan bertanya dengan suara serak, siapa itu? Sante mengerutkan kening. Itu Suni, bukan Tuan Jeremy. Mata Corin meredup. Meskipun dia pernah tertidur sebelumnya, itu bukanlah tidur yang nyenyak. Sante, sekarang jam berapa? Sante mengecek waktu. Sekitar pukul 6 lewat sedikit. Oh, Sante dapat mendengar semua kekhawatiran dan kekecewaan dalam satu kata kecil itu. Corin telah menunggu Jeremy selama ini, namun dia malah pergi membawa salah satu bayi. Kasihan sekali, dia masih belum tahu apa yang terjadi, pikir Sante sambil menghela napas. Seseorang mengetuk pintu lagi. Sante pergi untuk membukanya, dan dua perawat membawa masuk si kembar. Dia hendak menutup pintu ketika dia teringat Suni ada di luar. Tangannya berhenti di kenop pintu saat dia menoleh untuk melihatnya. Pada saat itu, Suni memperhatikan para perawat bersama bayi-bayi itu, jadi dia berjingkat untuk melihat mereka dengan jelas sebelum mereka masuk. Melihat itu, Sante berkata, "Bos sudah bangun. Kenapa kamu tidak masuk dan melihat bayi-bayi itu juga?" Suni sedikit terkejut, tetapi kemudian dengan malu-malu dia masuk. Kedua perawat itu bergantian memperlihatkan bayi-bayinya kepada Corin. Corin sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya, jadi dia tidak berani menggendong bayi-bayi itu karena takut menjatuhkannya. Rasa hangat menyelimuti hatinya ketika melihat bayi-bayi yang dibungkus kain bedong. Mereka tampak seperti Taugi, Teh Ngai Puong Pap Nai Mingai, Teh Tan Gece. Yah, ukurannya sangat kecil seperti binatang tak berbulu. Mereka mewarisi sifat tabah ayah mereka dalam hal mata dan hidung. Dada Corin kembali terasa sesak saat memikirkan Jeremy. Dia merasa seperti tidak bisa bernapas. Karena bayi-bayi itu tidak bisa meninggalkan inkubator terlalu lama, para perawat mengangkat mereka kembali. Kami akan membawa bayi-bayi itu kepada Anda lagi besok. Mereka harus kembali ke inkubator sekarang. Corin menatap bayi-bayi itu dengan penuh kerinduan sebelum mengizinkan mereka membawa bayi-bayi itu kembali dengan anggukan. Bab 1419. Suni menjulurkan kepalanya untuk melihat keponakannya lebih jelas ketika kedua perawat membawa mereka keluar ruangan. Dia langsung terpikat pada mereka. Corin memperhatikan Suni setelah mengantar para perawat pergi. "Kenapa kau di sini sendirian? Di mana Tuan Lukas? Aku langsung bergegas ke sini dari rumah begitu mendengar kau akan melahirkan, jadi aku tidak sempat melihatnya." Oh, Corin sudah tidak punya energi lagi untuk bertanya apapun. Suni mendekat ke Corin dan berkata dengan wajah kagum, "Corin, kau benar-benar hebat karena melahirkan anak kembar, tahukah kau?" Corin terkekeh hambar. "Kau terlalu baik." Karena tidak mengetahui situasi sebenarnya, Suni melihat sekeliling ruangan sebelum bertanya dengan penasaran, "Di mana Jeremy? Apakah dia tidak ada di sini?" Wajah Corin langsung memerah ketika mendengar nama itu. "Hanya iblis yang tahu di mana dia sekarang," katanya sambil mencibir. Suni mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin dia tidak hadir saat kelahiran bayinya sendiri? Dia benar-benar mengecewakan kali ini, gerutunya dengan kesal. Wajah Corin semakin gelap. Melihat ini, Sante menyesal telah membiarkannya masuk. Dia berdeham dan menariknya menjauh. "Cukup sudah omonganmu. Dia butuh lebih banyak istirahat, jadi tutup mulutmu." Saat disentuh, Suni langsung melompat menjauh seolah-olah tersengat listrik. Sante tentu saja terkejut dengan reaksinya karena dia selalu senang menyentuhnya setiap kali ada kesempatan. Suni merasa jengkel dengan tatapan tajam Sante. Corin, aku permisi dulu. Semoga cepat sembuh. Dan beritahu aku kalau ada yang kamu idam-idamkan. Aku akan membelikannya untukmu." "Oke, terima kasih," kata Corin sambil mengangguk, "tapi saat ini tidak ada yang saya idam-idamkan." Suni mengangguk padanya dan keluar dari ruangan. Sante terus menatap pintu lama setelah dia pergi. Suni kembali duduk di kursi koridor rumah sakit setelah keluar dari ruangan. Lalu ia menundukkan kepala dan tenggelam dalam pikirannya hingga sepasang sepatu hak tinggi yang tampak familiar muncul di hadapannya. Terkejut, dia mendongak dan melihat Sante menatapnya dari atas. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan kasar.
Sante mengerutkan kening dan mendorong kacamata berbingkai emas yang melorot dari hidungnya ke atas. Ada apa denganmu? Suni mencibir. Tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku hanya duduk di sini menjaga Corin dan si kembar. Jangan bilang aku bahkan tidak bisa melakukan itu. Kerutan di dahi Sante semakin dalam. Dia bertingkah aneh hari ini. Apa terjadi sesuatu? Lakukan apapun yang kau mau, setidaknya katanya. Suni menatapnya dengan tajam. Jauhkan dirimu dari pandanganku. Aku tidak ingin melihatmu. Sante tampak sangat terkejut. Dia tidak mau bertemu denganku. Dia mendengus pelan lalu duduk di sebelahnya. Jadi, akhirnya kau sadar juga, iya. Suni tidak suka dengan sikap acuh tak acuh Sante. Seaneh apapun aku tidak akan pernah bisa berpindah dari satu pasangan ke pasangan lain seperti yang kau lakukan. Meskipun apa yang dikatakannya merendahkan, Sante tidak marah. Sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa denganmu hari ini? Bukankah kamu sudah tahu sejak pertama kali kita bertemu bahwa aku tidak mencari hubungan serius? Suni menggertakkan giginya. Dia ingin menjambak rambutnya saking marahnya setiap kali membayangkan Shaun yang setengah telanjang berkeliaran di kantor Sante. Namun, akhirnya ia menyadari betapa timpangnya hubungannya dengan Sante. Dia tidak pernah menganggapnya sebagai pacarnya, jadi dia bahkan tidak berhak untuk cemburu. Setiap kali dia marah, dia hanya akan menertawakan betapa kekanak-kanakannya tingkah lakunya. Bab 1420. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi, kata Suni dengan ekspresi keras. Tinju-tinju tangannya terkepal erat seolah-olah dibutuhkan seluruh kekuatan tekadnya untuk mengambil keputusan. Ekspresi Sante tetap sama ketika mendengar itu, tetapi setelah beberapa saat, dia tersenyum. Saya senang mendengarnya. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bangkit dan kembali masuk ke kamar Corin. Suni melepaskan kepalan tangannya dan menundukkan kepalanya seperti balon yang kempes. Dia benar-benar kehilangan kesombongannya yang biasa. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Lukas dengan tegas sambil berjalan menghampirinya. Suni mendongak dan menjawab dengan lesu, aku mendengar air ketuban Corin pecah saat aku sampai di rumah, jadi aku bergegas menemuinya. Khawatir Suni hanya akan menambah kekacauan, Lukas mengerutkan kening dan berkata, pulanglah jika kau melihatnya. Siapkan barang-barangmu. Edmund akan mengajakmu ke luar negeri minggu depan. Suni mengangguk. Lalu dia menatap pintu kamar rawat Corin dengan ekspresi rumit sebelum berdiri dan berjalan pergi dengan lesu. Setelah Suni pergi, Lukas masuk ke kamarnya. Corin kembali tertidur. Sante melirik Corin, yang mengerutkan kening dalam tidurnya, untuk memastikan dia benar-benar tidur sebelum bertanya kepada Lukas, ada kabar tentang Jeremy. Lukas menggelengkan kepalanya dengan muram. Tidak untuk saat ini. Kemana sebenarnya Tuan Jeremy membawa bayi itu? Pikir Sante sambil mengerutkan kening. Lukas menatap Corin dengan ekspresi sedih. Apakah dia menanyakan tentang dia? Sante menghela napas dan mengangguk. Dia memang melakukannya. Tapi dia pasti merasakan ada sesuatu yang tidak beres karena dia tidak berusaha untuk menyelidiki sampai tuntas. Wajah Lukas menjadi semakin gelap. Dia benar-benar merasa kasihan pada Corin. Dia rela melupakan dendamnya pada keluarga Holden demi dirinya dan mengizinkannya menikahi Jeremy. Tetapi apa yang terjadi membuatnya benar-benar kehilangan kepercayaan pada Jeremy. Aku perlu mempertimbangkan kembali untuk mengizinkan Corin menikahi Jeremy setelah kita menemukannya, katanya pada diri sendiri. Dia tidak akan pernah merasakan kedamaian jika menikahi bajingan yang tidak dapat diandalkan itu. 3 hari berlalu, dan Corin cukup pulih untuk bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan di sekitar ruangan. Namun, hingga kini masih belum ada kabar dari Jeremy. Dia menelepon dan mengirim pesan kepadanya, tetapi dia tidak mengangkat teleponnya dan tidak membalas pesan-pesannya. Lukas selalu menepis pertanyaannya dengan mengatakan bahwa Jeremy aman, dan bahwa dia sedang sibuk dengan sesuatu yang sangat penting di Molomia, yang menyebabkan dia terlambat kembali, setiap kali dia menanyakan tentang Jeremy. Dia tidak tertarik untuk mengetahui atau memahami apa yang begitu penting bagi Molomia sehingga dia tidak bisa terbang kembali untuk menemuinya dan bayi-bayinya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah bahwa dia kembali mengingkari janjinya.
Dia berjanji padanya bahwa dia akan kembali dalam 3 hari. Dia bahkan menunjukkan tiket penerbangan pulangnya kepada wanita itu. Semuanya bohong. Satu-satunya saat dia menjadi bersemangat adalah ketika dia bersama bayi-bayi itu. Sedangkan untuk waktu lainnya, dia akan menatap kosong keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Selain itu, dia menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Hari itu, Lukas hanya tinggal sebentar sebelum kembali bekerja.